wabarakatuh. Nama saya Galuh Andina Sapitri. Perkenalkan, nama saya Nana Jahni. Perkenalkan, nama aku Ayu Azira Soraya. Perkenalkan, nama saya Renhat Nathaniel Losari. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Febriani Bakri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadel Fatur Rahman. Pemanasan global atau global warming adalah kenaikan suhu rata-rata bumi akibat peningkatan emisi gas rumah kaca yang meliputi bumi. Adanya akibat dari pemanasan global adalah meningkatnya suhu permukaan bumi menjadi 2-5 derajat Celcius. Kenaikan suhu ini disebabkan oleh ulah manusia yang menyebabkan meningkatnya gas-gas rumah kaca yang meliputi atmosfer. Akibatnya terjadilah efek rumah kaca atau greenhouse effect. Proses terjadinya efek rumah kaca. Apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca yaitu meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida CO2, metana, nitros oksid, ozon, serta beberapa zat kimia buatan lainnya seperti CFC di atmosfer. Gas CO2 sendiri disebabkan oleh banyaknya pembakaran bahan bakar minyak, batu bara, sepeda motor, dan juga mesin industri. Lalu, bagaimana proses terjadinya efek rumah kaca? Yang pertama, sinar matahari akan mencapai atmosfer bumi dan sebagian akan dipantulkan kembali ke luar angkasa. Sinar yang diterima oleh bumi inilah akan diserap oleh tanah dan juga lautan untuk menghangatkan bumi. Panas dari bumi ini akan kembali terpancar ke luar angkasa. Panas yang terpancar akan terperangkap oleh gas rumah kaca yang ada di atmosfer. Aktivitas manusia seperti membakar bahan bakar fosil, juga membuka lahan pertanian dengan cara membakar bisa mengakibatkan bertambahnya jumlah gas rumah kaca yang ada di atmosfer. Akibatnya, suhu bumi menjadi meningkat dan terjadilah pemanasan global. Nah, apa sih itu hujan asam? Hujan asam adalah istilah luas yang mencakup segala anggapan dengan komponen asam, seperti asam sulfat dan asam nitrat yang jatuh dari atmosfer ke bumi dalam bentuk basah maupun kering. Termasuk diantaranya hujan, salju, hujan es, kabut, dan debu atau komponen lain. Sebab utamanya hujan asam ini adalah pembakaran dari bahan bakar fosil untuk pembangkit tenaga listrik, yaitu 2/3 sulfur dioksida atau SO2 dan 1/4 nitrogen dioksida atau NOx. Dan yang kedua ada kilang minyak dan industri lainnya. Proses terjadinya hujan asam itu berasal dari SO2 dan NOx yang naik melalui penguapan ke atmosfer, kemudian dibawa oleh angin. Kedua komponen partikel ini kemudian bertemu dengan air, oksigen, dan komponen-komponen kimia lainnya membentuk sebuah hujan. Nah, hujan ini akan kembali jatuh ke bumi. Kalian tahu gak sih apa itu perubahan iklim? Jadi perubahan iklim adalah perubahan secara signifikan pada iklim, suhu udara, dan curah hujan selama periode waktu mulai dari dasawarsa hingga jutaan tahun. Penyebab terjadinya perubahan iklim adalah meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lain di atmosfer yang menyebabkan gas rumah kaca. Adapun penyebab meningkatnya lapisan gas rumah kaca ini adalah perubahan fungsi lahan, gas hasil produksi limbah organik, dan meningkatnya penggunaan bahan bakar fosil oleh penduduk di bumi. Gas rumah kaca ini memberi lapisan yang berlebihan sehingga memerangkap panas dari matahari di sekitar bumi, dan bumi akan semakin panasnya, kekeringan yang berkepanjangan, penyebaran wabah penyakit, gelombang badai besar, meningkatnya suhu panas di lautan, mencairnya es di kutub, bencana banjir di berbagai negara, dan cuaca yang ekstrim.
Persen dari daratan Indonesia merupakan lahan gambut, di mana paling banyak ditemukan di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Lahan gambut merupakan lahan basah yang isinya banyak mengandung karbon karena terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang telah membusuk. Lahan gambut umumnya sulit untuk terbakar, tapi setelah dikeringkan, lahan gambut menjadi sangat mudah terbakar karena kandungan karbonnya yang tinggi dan bisa menjadi tungku api raksasa yang dapat menyebabkan asap 3 kali lebih besar daripada kebakaran biasa. Kemudian, penyebab kebakaran lahan gambut disebabkan oleh pemanasan global yang membuat bumi mengalami kenaikan suhu dan menyebabkan kebakaran hutan lainnya. Karena kebakaran hutan tersebut, hewan-hewan akan kehilangan tempat tinggal mereka dan akan bermigrasi untuk mencari tempat tinggal yang baru. Kita dapat mengurangi dampak perubahan iklim dengan melakukan hal-hal yang sederhana dan mudah untuk dilakukan. Yang pertama yaitu mengolah sampah dengan melakukan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce yaitu mengurangi pemakaian barang yang berpotensi menjadi limbah yang merusak lingkungan. Reuse yaitu memilih barang yang dapat digunakan kembali dan menghindari penggunaan barang yang hanya sekali pakai. Recycle yaitu mendaur ulang barang yang sudah tidak dapat dipakai agar bisa dimanfaatkan kembali. Yang kedua, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi dan beralih menggunakan kendaraan umum atau berjalan kaki atau bersepeda. Yang ketiga, menghemat penggunaan listrik di rumah seperti mematikan listrik yang tidak terpakai pada siang hari dan menggunakan lampu hemat energi. 4. Melakukan reboisasi di tengah gundul dan penanaman pohon di pekarangan rumah. Di sini saya menjelaskan keterkaitan antara kasus COVID-19 yang terjadi saat ini dengan pemanasan global. Dengan merebak luasnya kasus COVID-19 di berbagai negara, ternyata memiliki dampak ataupun efek terhadap pemanasan global. Semenjak diberlakukannya anjuran social distancing, masyarakat diminta untuk melakukan berbagai aktivitas di rumah saja, baik itu dimulai dari belajar maupun bekerja. Hal ini justru membuat penurunan emisi karbon dioksida terhadap atmosfer di bumi. Faktor utama yang berperan dalam mengurangi emisi salah satu gas rumah kaca ini adalah berkurangnya atau bahkan berhentinya aktivitas-aktivitas seperti aktivitas transportasi ataupun aktivitas industri yang terjadi di berbagai negara yang menjadi pandemi coronavirus ini. Semenjak terjadinya lockdown, kampus maupun sekolah diliburkan, kendaraan-kendaraan pribadi dilarang digunakan, bahkan kantor serta pabrik-pabrik diberhentikan sementara. Diberhentikannya aktivitas industri di berbagai negara saat ini justru memberikan dampak positif terhadap pemanasan global karena membuat tingkat polusi udara berkurang dan melahirkan kualitas udara yang kian membaik. Meskipun adanya kasus COVID-19 di berbagai negara dapat mengancam jiwa manusia, bahkan merugikan perekonomian di berbagai negara, hal ini justru memberikan dampak yang baik, dampak yang positif terhadap pemanasan global.